Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali bersama kami, Penyuluh Kelautan dan Perikanan Sapninkal, Balai Pelatihan dan Penjuluhan Perikanan Ambon. Usaha pembesaran ikan nila banyak dilakukan oleh penduduk kota maupun Kabupaten Sorong. Tetapi pembesaran ikan nila biasanya dibudidayakan pada kolam tanah yang luas. Sedangkan pada wilayah kota Sorong, terutama Kelurahan Giwu yang terletak di Kecamatan Klaurung, lahan luas cukup sulit ditemukan karena harga tanah yang semakin meningkat pada pemukiman penduduk yang semakin padat di wilayah kota yang berkembang. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan pekarangan rumah, wadah yang digunakan untuk pembesaran ikan nila adalah kolam terpal bundar dengan rangka besi warmes sehingga kuat dan menghemat tempat pembesaran ikan nila. Pada pembesaran ikan nila di kolam terpal bundar ini, teknologi yang digunakan adalah sistem probiotik. Budidaya ikan sistem probiotik adalah budidaya ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengoptimalkan penggunaan probiotik. Dalam percontohan budidaya ikan nila sistem probiotik di kelompok aneka ini, probiotik yang digunakan adalah probiotik EM4 perikanan. Aplikasi penggunaan probiotik ini diharapkan mampu mengoptimalkan pertumbuhan ikan, memperbaiki kualitas air kolam, menghemat pakan, dan meningkatkan produksi atau hasil panen. Pemberian probiotik pada ikan dapat mengkondisikan jumlah dan ragam mikroba yang menghuni saluran pencernaannya. Keadaan ini mampu menekan pertumbuhan bakteri penyakit yang merugikan ikan. Selain itu, mengurangi atau menyerap senyawa racun di dalam saluran pencernaan, meningkatkan pertumbuhan ikan, daya tahan tubuh ikan sehingga meminimalisir tingkat kematian atau mortalitas dan pada akhirnya meningkatkan hasil panen usaha budidaya ikan. Keunggulan pembesaran ikan nila sistem probiotik di kolam terpal bundar yaitu hemat biaya, tempat, dan waktu, ramah lingkungan, air tidak berbau. Penggunaan air dengan sistem pergantian air sangat minimal. Daging ikan kesat, tidak berbau tanah atau lumpur. Pemilihan lokasi penempatan kolam terpal untuk kegiatan budidaya pembesaran ikan nila di kolam terpal ini adalah lokasi dengan pemukiman agar mudah terkontrol dan memiliki sumber air tanah yang baik. Adapun parameter kualitas air kolam yang baik untuk pembesaran ikan nila adalah sebagai berikut. Adapun proses perakitan kolam terpal bundar sebagai berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk budidaya pembesaran ikan nila sistem probiotik di kolam terpal bundar yaitu pertama-tama, kita satukan besi wermes menjadi bentuk bulat. Pada pertemuan besi wermes tersebut, kita satukan menggunakan kawat bendrat dan klem seling sehingga akan menyatu dengan kuat. Selanjutnya, kita pasang penutup bagian dalam wermes dengan karpet talang karet dan kita pasang di dalam besi wermes. Kemudian kita ikat dengan kabel tis agar tidak lepas. Ini bertujuan untuk menghindari benjolan-benjolan yang diakibatkan oleh air ketika kolam sudah diisi oleh air dan supaya terpal tidak mudah bocor. Setelah itu jangan lupa beri bantalan berupa lapisan selang pada bagian atas supaya terpal tidak bocor terkena goresan atau potongan wermes. Masukkan kolam terpal ke dalam kerangka yang sudah siap dengan perlahan dan rapi sehingga lubang pembuangan tepat pada saluran pembuangan di tengah. Kemudian ujung terpal dilipat keluar rangka. Kolam terpal jangan diikat dulu ke rangka. Kemudian masukkan air ke dalam kolam terpal sesuai dengan kebutuhan. Langkah terakhir, ikat kolam terpal dengan rangka.
Kolam terpal yang sudah diisi air kemudian difermentasi untuk menyuburkan air kolam. Fermentasi atau pemupukan air kolam dilakukan dengan menggunakan pupuk anorganik dan probiotik E4. Dosis yang digunakan untuk pemupukan air kolam yaitu pupuk TSP 1,5 ppm atau 1,5 gram per meter kubik air kolam. Pupuk urea 3 ppm atau 3 gram per meter kubik air kolam. Probiotik EM4 perikanan 4-6 liter per hektar atau 0,6 ml per meter persegi. Air pump atau aerator digunakan sebagai penyuplai oksigen dalam air. Tekanan udara akan mengaduk sehingga mempercepat proses penghijauan air kolam atau fermentasi air kolam. Ciri benih ikan yang baik berasal dari induk yang berkualitas. Ukuran dan bentuk tubuh seragam. Tidak ada cacat, luka, atau penyakit. Aktif dan gesit. Setelah air hijau dalam 5-6 hari, maka pada hari ke-7 atau 8 baru dilakukan penebaran benih ikan. Penebaran benih dilakukan setelah proses aklimatisasi benih agar ikan tidak stres dan bisa beradaptasi di lingkungan perairan yang baru. Warna air kolam nantinya memang tidak terlalu hijau sekali, tetapi ini sangat aman bagi benih ikan. Hijau air dengan pertumbuhan alga akan terus bertambah, hijau dari hari ke hari seiring dengan pertambahannya kotoran ikan pada kolam. Kotoran ikan dan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam akan menjadikan pakan atau nutrisi bagi perkembangan alga. Alga yang akan berkembang di kolam nanti adalah alga Chlorella ataupun alga Schenedesmus. Persentase pakan yang diberikan dikondisikan dengan berat biomasa ikan yang ada, yakni 3% dari berat bobot biomasa ikan. Jika perlu dilakukan pembibisan pakan, campurkan 2,5 ml atau setengah tutup botol aqua probiotik EM4 perikanan yang dilarutkan dengan 1 liter air. Aduk merata. Selanjutnya aduk cairan itu ke dalam 1 kilo pakan atau pelet sampai meresap rata. Pengontrolan kesehatan ikan sama halnya dengan pakan. Kesehatan ikan juga harus senantiasa dilakukan pengecekan atau pengontrolan agar ikan yang terlihat sakit sesegera mungkin dilakukan tindakan pengobatan sehingga bisa bertahan hidup dan tidak berdampak negatif ke ikan lainnya. Ciri-ciri ikan sehat. Tidak ada cacat, luka maupun penyakit lainnya. Pernafasan normal, berenang aktif ke permukaan air, nafsu makan baik, bola mata tidak menonjol keluar. Ciri-ciri ikan sakit. Kerusakan pada sirip, insang, dan kulit. Nafas cepat karena kekurangan oksigen. Menyendiri berada di dasar air. Nafsu makan menurun. Bola mata menonjol seperti keluar. Pemantauan kualitas air dilakukan dengan mengukur tingkat kualitas air sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Sedangkan pemeliharaan kualitas air dilakukan dengan penambahan probiotik EM4 dengan dosis 16 liter per hektar atau 1,6 ml per meter persegi dengan interval waktu pemberian EM4 1 bulan sekali atau sesuai dengan kondisi air kolam guna memperbaiki mutu air tambak, mengurai sisa pakan dan kotoran ikan menjadi senyawa yang bermanfaat, menekan mikroorganisme patogen dan hama penyakit sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan.
Panen dilakukan dengan bertahap, bukan panen massal. Ini dilakukan untuk mengefisiensi penggunaan pakan, mempercepat perputaran modal dari hasil penjualan ikan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Agus Rianto. Saya selaku Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Aneka. Kelompok kami terdiri dari 10 orang dengan jenis komoditas ikan lele dan ikan nila, bertempat di Kelurahan Giwu, Distrik Klauru. Alhamdulillah tahun 2021 kami mendapat amanah untuk program kelompok percontohan dari PP3 Ambon, yaitu budidaya ikan nila sistem probiotik. Setelah kami mencoba budidaya ikan nila sistem probiotik, hasil panen kami meningkat, waktu pemeliharaan lebih singkat, dan penggunaan pakan lebih hemat. Harapan kami dengan adanya percontohan budidaya ikan nila sistem probiotik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dan meningkatkan produksi ikan nila, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kami. Selain itu, dapat menjadi wadah pembelajaran untuk pembudidaya ikan dan masyarakat pada umumnya. Kami selaku Pokdakan Aneka mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan percontohan budidaya perikanan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada penyuluh perikanan Kota Sorong yang telah mendampingi dan membina kami dalam usaha yang kami lakukan. KKP Rebon, Pokdakan Aneka maju terus.